Halo semuanya, pernahkah kita berpikir saat ini jutaan manusia jatuh sakit akibat bawaan dari bahan makanan dan ribuan dari mereka meninggal akibat dari bahan berbahaya pada makanan tersebut. Selain itu, kerugian puluhan hingga ratusan juta bagi perusahaan sering terjadi dan ini bisa merusak reputasi mereka. Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi hal penting untuk industri makanan ataupun kontak langsung dengan makanan seperti halnya sedotan. Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah program keamanan pangan telah menyusun dan mengembangkan program untuk memastikan produk yang dikirim aman sampai ke konsumen. Program ini yang dikenal dengan HACCP. HACCP kepanjangan dari Hazard Analysis Critical Control Point. Pengertian dari HACCP yaitu adalah sistem manajemen risiko yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko bahaya terkait keamanan pangan di seluruh lini jaringan rantai pasokan, mulai dari hulu ke hilir secara detail sampai produk akhir. Sejarahnya, sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Pillsbury Corporation, NASA, US Army, and US Air Force Space Laboratory Project Group pada tahun 1960. Sistem ini dikembangkan untuk membantu NASA untuk menghasilkan makanan yang aman untuk astronot yang akan pergi ke ruang angkasa. Berdasarkan piramida sistem jaminan pangan, sistem HACCP masuk ke tingkatan kedua pada Food Safety Manufacture System. Manfaat dari penerapan HACCP yang pertama yaitu keamanan pangan yang meningkat, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kualitas produk, reputasi dan kepercayaan konsumen meningkat, efisiensi produk yang ditingkatkan. Langkah dalam penerapan HACCP terdiri dari 12 langkah, yaitu yang pertama membentuk tim HACCP, yang kedua membuat deskripsi produk, yang ketiga identifikasi rencana penggunaan, yang keempat penyusunan diagram alir, yang kelima verifikasi diagram alir, yang keenam melakukan analisa bahaya, yang ketujuh melakukan titik kendali kritis, yang kedelapan menetapkan batas kritis, yang kesembilan menetapkan sistem pemantauan, yang kesepuluh menetapkan tindakan koreksi, yang kesebelas menetapkan tindakan verifikasi, yang kedua-belas yaitu menerapkan dokumentasi. Nah, untuk 6 langkah terakhir, dikenal dengan yang namanya 7 prinsip HACCP yang wajib kita laksanakan. Pembentukan tim HACCP ini terdiri dari beberapa multidisiplin ilmu, ahli bidang QA dan QC, ahli bidang produksi, ahli mikrobiologi, ahli teknik, dan sesuai kebutuhan dari setiap perusahaan. Ketua tim memahami teori sistem keamanan HACCP, harus ada pelatihan, harus mengerti dan memahami prinsip HACCP dan peranan HACCP. Yang kedua yaitu deskripsi produk, yaitu ada nama produk, komposisi produk, karakteristik produk. Apabila dikenal kita yaitu ada manufacturing spec atau spesifikasi produk. Yang ketiga ada identifikasi rencana penggunaan, yaitu target pasarnya, untuk siapa kita jual, seperti sedotan ini mau kita jual ke siapa, ke umum, apakah dewasa, bayi, balita, dan lain sebagainya. Apakah rencana penggunaan ini siap dikonsumsi atau lain hal sebagainya. Kemudian ada penyusunan diagram alir proses, yaitu mencakup bahan baku dari incoming hingga pengiriman. Diagram alir proses. Kemudian juga ada verifikasi diagram alir. Jadi setelah kita penyusunan diagram alir, kita juga harus memastikan diverifikasi apakah itu bermanfaat atau tidak.
7 prinsip HACCP. Yang pertama ada lakukan analisa bahaya, yang kedua identifikasi titik kritis, yang ketiga tentukan batas kritis, yang keempat penetapan sistem pantauan, yang kelima ada penetapan tindakan koreksi, yang keenam ada penetapan tindakan verifikasi, yang ketujuh ada dokumentasi. Nah, prinsip pertama yaitu melakukan analisa bahaya. Bahaya ini bisa berupa bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya fisik, bahaya alergen. Untuk di PT Prima Plus rata-rata bahaya kita yaitu bahaya fisik. Contohnya ada kontaminasi pes, ada kontaminasi rambut pekerja, ada kontaminasi material selama proses, misalnya ada chip yang masuk, kemudian ada kontaminasi oli dan lain sebagainya. Penetapan CCP. Untuk penetapan ini kita biasanya dengan menggunakan pohon keputusan yang terdiri dari 4 pertanyaan. Contohnya ada proses Hall of Cutting. Nah, yang pertanyaan pertama, apakah ada pengendalian? Misalnya jawabannya iya. Bila iya, lanjut lagi ke pertanyaan kedua, apakah dirancang mengurangi bahaya? Bila jawabannya tidak, lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, memungkinkan kontaminasi ini dilanjutkan? Apabila jawabannya iya, lanjut lagi ke empat, apakah tahapan selanjutnya bisa mengurangi kontaminasi? Jawabannya tidak, artinya CCP. Untuk penentuan apa hal yang akan dipertanyakan, itu kita bersumber dari diagram alir yang kita buat. Prinsip yang ketiga ada penentuan batas kritis. Nah, batas kritis, setiap CCP ditentukan batas kritisnya. Batas antara keadaan dapat diterima atau tidak dapat diterima. Batas kritis harus dapat diukur, mudah diamati. Nah, menjamin CCP dapat mengendalikan secara efektif potensi bahaya. Bila terjadi penyimpangan dari batas, tindakan perbaikan harus dilakukan untuk menjamin keamanan pangan. Prinsip keempat yaitu penetapan sistem pemantauan. CCP apakah masih terkendali? Kemudian indikasi saat terjadi lepas kendali bagaimana? Bila batasan terlampaui, apa yang perlu kita lakukan? Umumnya untuk penetapan frekuensi ini harus terjadwal. Alat pemantauannya seperti apa dan bagaimana untuk pengujiannya. Prinsip yang kelima yaitu penetapan tindakan koreksi. Tindakan koreksi direncanakan untuk setiap CCP bila melampaui batas kritis. Pada saat CCP melampaui batas kritis ditetapkan pada rencana HACCP untuk memperbaiki penyebab ketidaksesuaian, untuk mengecek timbulnya produk tidak sesuai. Bagaimana prosedurnya apabila ditemukan tindakan yang tidak sesuai. Kemudian penetapan tindakan verifikasi, memastikan aktivitas selain monitoring untuk menentukan validitas dari rencana HACCP. Nah, itu harus menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan bagaimana, dan oleh siapa untuk penetapan tindakan verifikasi. Kegiatan ini harus berupa pemeriksaan catatan dan pemantauan dan inspeksi visual. Yang terakhir adalah dokumentasi. Setiap kegiatan wajib dilakukan dokumentasi. Dokumentasi ini bukan berupa hanya foto, namun untuk bisa berupa dari monitoring kita seperti yang FM. Selanjutnya juga ada dokumentasi kita yaitu di Dofunotion. Nah, bukti keamanan produk berkaitan dengan proses. Jadi untuk dokumentasi ini merupakan bukti apabila kita telah menerapkan HACCP. Ya, berdasarkan beberapa pemaparan yang tadi saya sebutkan, 7 prinsip HACCP pada PT Prima Plus Indonesia dirangkum di tabel ini, di mana pada tabel terlihat bahwa CCP pada PT Prima Plus terdiri dari 3, yaitu proses Hall of Cutting Extruder, kemudian ada proses pembentukan saat fleksibel, kemudian ada proses pembentukan saat spoon straw. Yang pertama, untuk di extruder, bahayanya itu pemotongan yang tidak dapat pemotongan tajam.
Kemudian untuk bahayanya lagi, untuk di proses fleksibel ada benda asing, misalnya dari kegagalan saat proses fleksibel. Kemudian ada bahaya lagi saat spoon straw, misalnya potongan yang tidak tepat dari mesin spoon straw yang menyebabkan bahaya. Kemudian ada kritikalnya, tidak ada potongan yang tajam. Kemudian untuk proses fleksibel tidak ada kotoran atau kontaminasi. Yang ketiga ada untuk critical limitnya tidak ada spoon straw yang tajam. Kemudian bagaimana kita cara memonitoringnya? Untuk prinsip ketiga yaitu harus menjawab apa, kapan, di mana, bagaimana, dan siapa. Misalnya di hall of cutting, apa potongan yang tajam bahayanya, bagaimana melakukan pemeriksaan secara visual, kemudian kapan, setiap jam, selanjutnya di mana, collection box, kemudian ada WU, ada yaitu operator ekstrusi, kemudian bagaimana tindakan corrective actionnya, misalnya ditemukan potongan tajam, mesin harus dihentikan dan perbaikan produk wajib di reject. Kemudian bagaimana kita untuk melakukan verifikasi, yaitu pemeriksaan secara visual dengan QC selama 2 kali per shift. Recordnya yaitu di FM Extruder Inspection. Tanda CCP di PT Prima Plus terlihat dari segitiga berwarna merah yang tertulis ada CCP 1 di extruder, yang kedua ada CCP 2 di fleksibel yang nanti akan ada di spoon straw CCP 3. Demikianlah pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.